Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, menjelang Minggu Prapaskah yang kelima, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Saya akan bacakan dari Injil Markus 14, ayat 6, 8, dan 9. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seandainya Anda tahu bahwa hari kematian Anda sudah dekat, mungkin dalam hitungan hari, dalam hitungan minggu, kira-kira apa yang Anda akan lakukan? Oh, ada banyak kemungkinannya. Ada orang yang sudah tahu bahwa hari kematiannya dekat, mungkin dia akan sedih, dia akan menangis, dia akan mungkin mengurung dirinya di rumah, tidak kemana-mana, meratapi nasibnya. Ada kemungkinan yang kedua, dia sibuk mempersiapkan segala sesuatunya. Mungkin dia memikirkan apa yang akan terjadi pada hari H dan dia mempersiapkan. Mungkin bajunya sudah dipersiapkan, mungkin segala sesuatu yang dibutuhkan dia sudah persiapkan. Atau ada kemungkinan yang ketiga, berkumpul bersama dengan teman-teman, karena ini adalah kesempatan terakhir untuk boleh bersama-sama dengan orang-orang yang dikasihi. Saudara-saudara, ketika Yesus tahu sebentar lagi adalah hari-hari terakhir menjelang kematiannya, Yesus tidak mengasingkan diri, tidak menyendiri, tetapi dia memilih berada bersama dengan orang-orang yang mengasihi dia. Saudara-saudara, dalam bagian bacaan kita ditunjukkan bahwa Yesus berada di rumah saudaranya, di rumah orang yang dia kasih dan yang pernah merasakan kasihnya. Dan pada saat itulah, di tengah perjamuan itu ada Maria yang datang dan mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang mahal. Saudara-saudara, itu tindakan bukan yang biasa. Minyak narwastu itu sangat mahal, harganya 300 dinar, tetapi kemudian dituangkan untuk mengurapi tubuh Yesus, kaki Yesus. Dan oleh karena itu, saudara-saudara, orang yang melihat itu menganggap itu pemborosan. Uang 300 dinar bisa dipakai untuk keperluan lain, menolong orang miskin, untuk memberi makan orang yang lapar dan sebagainya. Tetapi bagi Yesus, ayat yang kita baca tadi, gak usah mengkritik, gak usah melakukan hal-hal yang membuat Maria merasa sedih ketika dia sudah melakukan yang terbaik bagi Yesus. Sebab Yesus katakan apa yang dilakukan Maria itu tepat, baik bagi Yesus. Sebab Yesus tahu hari kematiannya sudah dekat. Dan Maria telah meminyaki tubuhnya sebagai persiapan untuk penguburannya. Saudara-saudara, hal kecil yang dilakukan pada waktu yang tepat, pada momen yang tepat, akan menjadi sangat berarti. Dan itulah yang Yesus tunjukkan. Yesus menghargai Maria. Apa yang dia lakukan bagi Yesus adalah perbuatan yang baik. Sebab banyak orang tidak peduli atau banyak orang tidak memperhatikan kebutuhan Yesus. Tetapi Maria melakukan yang tepat seperti yang Yesus perlukan. Dan apa yang dikatakan dalam ayatnya yang ke-9 dikatakan, sesungguhnya di mana Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan Maria akan disebut untuk mengingat dia. Bukan hanya Injil Markus, tetapi Injil Matius dan Injil Yohanes juga
mencatat hal yang sama. Bagaimana Maria memakai saat-saat terakhir Yesus untuk mengurapi dia, untuk mempersiapkan Yesus sampai pada kematiannya. Saudara-saudara, pertanyaan yang sama sebetulnya ditanyakan bagi saudara dan saya. Di Minggu Prapaskah yang kelima, sudah menjelang akhir dari 40 hari masa Prapaskah. Apa yang kita lakukan untuk mengenang kematian Yesus? Apa yang kita lakukan untuk menghayati pengorbanan dan penderitaannya? Kalau Yesus sudah memberikan yang terbaik, memberikan nyawanya untuk menggantikan kita, untuk menebus dosa kita, apa yang kita bisa persembahkan bagi Tuhan yang terbaik? Waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, bahkan uang yang kita miliki. Kalau Tuhan sudah memberikan yang terbaik, tentunya yang terbaik juga yang harus kita berikan bagi Tuhan. Maria sudah memberikan yang terbaik, dan bahkan dicatat di dalam Injil kita. Dan setiap kali Minggu Prapaskah kita mengingat apa yang dilakukan Maria. Bagian firman ini mau mengajak kita jangan ragu-ragu untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan ragu-ragu. Sebab yang sudah kita terima dari Tuhan adalah yang terbaik. Biarlah kita boleh selalu mengingat kisah Maria ini yang mendorong kita juga untuk memberikan yang terbaik. Mari kita berdoa. Saya bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk menjadi seperti Maria yang tahu memberikan yang terbaik bagi Tuhan, yang tahu bagaimana mengingat dan mensyukuri pengorbanan Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan ketika kami boleh memberikan diri kami, pikiran kami, tenaga kami, waktu kami, apapun yang kami miliki untuk memuliakan Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.